Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa hukum Islam bisa diterapkan di Indonesia? Apa bedanya hukum Islam sama hukum negara? Dan gimana sih perjalanan hukum Islam dari dulu hingga sekarang? Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang pengertian hukum Islam dan sejarah perkembangannya di Indonesia. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, aku Mora Rizky. Kalian bisa panggil aku Mora, dan di sini kita bakal bahas sesuatu hal yang menarik. Pada penasaran kan? Coba kalian bayangkan, kalian lagi jalan-jalan di suatu kota yang kalian sendiri pun tidak tahu itu kota apa. Nah, di tengah-tengah perjalanan, kalian menemukan ada dua jalan. Yang satu, ada rambu-rambu petunjuknya. Yang satunya lagi, nggak ada rambu-rambu petunjuknya. Dan jalan itu gelap, sepi, rawan bahaya. Kira-kira, kalian bakal pilih jalan yang mana? Pasti yang ada rambu-rambu petunjuknya kan? Nah, hukum Islam itu seperti rambu-rambu petunjuk di kehidupan kita. Dia mengarahkan kita ke jalan yang benar agar kita gak tersesat dan selamat. Gak cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Jadi, apa itu hukum Islam? Hukum Islam adalah aturan yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas yang mengatur kehidupan umat Islam, baik dari segi ibadah maupun muamalah. Kalau di negara kita ada KUHP dan hukum perdata. Kalau di Islam ada syariat. Bedanya, hukum Islam gak cuma ngatur kehidupan kita di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Ada hukum yang sifatnya wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Misalnya, puasa itu wajib, sedekah itu sunnah, dan riba itu haram. Dahulu, ada seorang pedagang yang datang dari Gujarat ke pesisir Sumatera. Di sana, dia tidak hanya membawa barang dagangannya saja, dia juga membawa ilmu agama. Tapi, uniknya, dia nggak langsung bilang ke penduduk di sana, "Hei kalian yang di sana, kalian harus masuk Islam." Bukan, dia nunjukin gimana caranya hidup yang baik. Seperti jujur dalam berdagang, adil dalam berbisnis, dan selalu menepati janji. Orang-orang di sekitarnya pun bingung. Kok bisa ya beda cara berdagang dia dengan kita? Kok bisa ada orang yang gak pernah nipu? Nah, dari sana, orang-orang pun mulai tertarik dengan Islam. Lama-kelamaan, hukum Islam mulai menyebar luas. Inilah awal mula masuknya hukum Islam ke Indonesia. Bukan karena paksaan, tetapi karena teladan yang baik. Bayangkan, kalian berada di zaman Kesultanan Aceh, yang dimana di sana kalian punya masalah terhadap orang yang tidak pernah membayar hutangnya. Siapa yang akan menyelesaikan masalah ini? Polisi? Hakim? Bukan. Jawabannya Qadhi. Qadhi adalah hakim yang mengadili kasus-kasus berdasarkan hukum Islam. Yang dimana jika ada kasus perdata atau ekonomi, dia bakal pakai aturan Islam untuk memutuskan sesuatu. Dan ini bukan cuma di Aceh, tetapi juga di Demak, Mataram, Ternate, dan kerajaan Islam lainnya. Di saat itu, hukum Islam sangat dipergunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Coba bayangin, kalian udah terbiasa nih sama aturan-aturan dari Islam. Tiba-tiba ada orang yang datang. "Hei, kalian harus memakai aturan dari kami. Kalian udah gak boleh lagi pakai aturan kalian sendiri." Ataupun maksudnya aturan Islam. Nah, gimana coba perasaan kalian? Nah, itulah yang terjadi pada masa kolonial Belanda. Atau waktu awal Belanda masuk ke Indonesia. Awalnya mereka biarin aja tuh
aturan-aturan Islam. Tetapi lama-kelamaan mereka mulai menghapus hukum Islam itu dan diganti dengan hukum adat dan hukum Eropa. Tetapi apakah hukum Islam hilang begitu saja? Oh, tentu tidak. Karena masyarakat masih menggunakan hukum Islam itu di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah buktinya bahwa hukum Islam itu kuat dan gak bisa diganti begitu saja. Kalau dulu hukum Islam hanya berlaku di kerajaan dan pengadilan agama saja, sekarang kita lihat sendiri, hukum Islam semakin meluas, mulai dari pernikahan, warisan, sampai ekonomi syariah. Yang artinya, hukum Islam masih tetap relevan dan terus berkembang sesuai zaman. Nah, dari semua yang telah kita bahas tadi, kelihatan kalau hukum Islam punya perjalanan yang panjang sekali di Indonesia, dari awal masuknya lewat pedagang, berkembang di kerajaan-kerajaan Islam, kemudian sempat ditekan oleh era kolonial Belanda, sampai akhirnya tetap bertahan di zaman era modern sekarang. Bagaimana? Menarik bukan pembahasan kita yang tadi? Kadang kita itu nggak sadar, ternyata hukum Islam itu masih ada, bahkan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekian dari pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.